Ya, kita ke informasi pertama pemirsa. Jenazah Mayor CPL Anda Rohanda, anggota TNI yang gugur dalam ledakan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat dimakamkan pada Selasa siang. Mayor Anda dimakamkan di dekat makam kedua orang tuanya di Cileunyi, Kabupaten Bandung dan dimakamkan secara militer. Hormat senjata! Setibanya di rumah duka, almarhum Mayor CPL Anda Rohanda, satu dari 4 anggota TNI yang menjadi korban meninggal akibat ledakan pemusnahan amunisi di Garut, langsung disolatkan sebelum akhirnya dibawa ke tempat pemakaman umum di Kampung Sukasantri, Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Prosesi pemakaman berlangsung secara militer dan dihadiri oleh ratusan orang yang terdiri dari keluarga, kerabat, dan tetangga. Sebelum dikebumikan, anggota Komando Garnisun Tetap 2 Bandung melakukan tembakan salvo saat upacara sebagai bentuk penghormatan terakhir bagi almarhum Mayor CPL Anda Rohanda. Suasana haru pun pecah ketika jenazah almarhum mulai dimasukkan ke tempat peristirahatan terakhirnya. Menurut anak pertama almarhum, Kalis Fikri, dirinya terakhir bertemu sang ayah pada akhir bulan Februari lalu dan selalu intens berkomunikasi via telepon. Yaitu sosok yang militan, ya. Seorang militer yang betul-betul militan. Apa yang dapat ilmu langsung diaplikasikan di lapangan dan dia tidak pernah ragu-ragu. Dapat perintah dari atasan laksanakan, tetapi tidak mengabaikan keluarga tetap, ya. Bapak orangnya gigih ya, disiplin, nggak pernah ngeluh juga. Ini nggak tahu kenapa tiba-tiba kejadian begitu cepat ya. Almarhum Mayor CPL Anda Rohanda merupakan warga asli Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Selain 4 anggota TNI, pemusnahan amunisi tidak layak di pesisir pantai Cibalong, Kabupaten Garut yang dilakukan pada hari Senin pagi kemarin juga menyebabkan 9 orang lainnya merupakan warga sipil meninggal dunia. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Suasana duka terlihat di rumah duka anggota TNI korban insiden ledakan amunisi. Upacara pelepasan digelar secara militer. Jenazah salah satu korban ledakan amunisi di Garut, Kolonel Antonius Hermawan, diberangkatkan ke Yogyakarta dari rumah duka di Bekasi, Jawa Barat. Sebelum diberangkatkan, keluarga dan kerabat sempat menjalani misa di rumah duka. Usai menjalani misa, jenazah Kolonel CPL Antonius Hermawan langsung diberangkatkan ke Yogyakarta dan dimakamkan di TPU Harjowinangun, Sleman. Sementara itu suasana duka juga terlihat di kediaman Mayor CPL Anda Rohanda. Seluruh sanak keluarga serta rekan kerja almarhum berdatangan memenuhi rumah duka. Akibat insiden ini, almarhum Mayor Anda Rohanda meninggalkan 3 orang anak dan 1 orang istri. Sebelumnya jenazah Mayor Anda Rohanda dan 2 orang rekannya yang gugur disemayamkan di Pusat Gudang Amunisi 3 Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Panglima TNI beserta jajarannya memimpin pelepasan jenazah sebelum diberangkatkan ke kampung halamannya masing-masing. Tim Liputan iNews melaporkan. Suasana duka juga menyelimuti rumah duka Kopda RI Dwi Priambodo, salah satu korban ledakan di tempat pemusnahan senjata di Kabupaten Garut. Keluarga menanti kedatangan jenazah Kopda RI di Dusun Banjarsari, Temanggung, Jawa Tengah.
Keluarga menanti kedatangan jenazah Kopda Eri Dwi Priyambodo di rumah duka di Dusun Banjarsari, Desa Kebumen, Kecamatan Pringsurat, Temanggung, Jawa Tengah. Kopda Eri Dwi Priyambodo merupakan salah satu anggota TNI yang meninggal dunia saat menjalankan misi memusnahkan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat. Suasana duka menyelimuti rumah duka Kopda Eri Dwi Priyambodo. Ayah korban, Rusman, menyebut korban terakhir kali pulang ke rumah keluarganya di Temanggung pada Hari Raya Idul Fitri. Korban juga sempat berpamitan sebelum bertugas di Garut. Baik-baik aja. Ya sering berhubungan. Itu mau berangkat ke Garut itu juga minta izin. Pamit lah. Pamit. Sering kontak-kontak juga? Iya, sering. Korban Kopda Eri Dwi Priyambodo merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Korban meninggalkan 1 istri dan 2 anak yang masih kecil. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, 3 jenazah anggota TNI korban ledakan pemusnahan amunisi di Garut disemayamkan di pusat gudang amunisi 3 Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Panglima TNI beserta jajarannya memimpin pelepasan jenazah yang diberangkatkan ke kampung halamannya. Tiga anggota TNI korban ledakan amunisi di Garut disemayamkan di gudang pusat amunisi 3 Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Upacara pelepasan dan persemayan dipimpin Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Adapun ketiga jenazah anggota TNI ini yakni Mayor CPL Anda Rohanda, Kopda Eri Dwi Priyambodo, dan Pratu Aprio Setiawan. 2 dari 3 jenazah anggota TNI ini telah berangkat dari Gupusmu menuju ke rumah duka masing-masing, diantaranya Mayor CPL Anda Rohanda ke Cilenyi, Bandung, dan Kopda Eri Dwi Priyambodo ke Temanggung, Jawa Tengah. Sedangkan Pratu Aprio Setiawan akan diterbangkan ke Bolaang Mangondo pada Rabu dini hari. Sementara jenazah salah satu korban ledakan amunisi, Kolonel CPL Antonius Hermawan, diberangkatkan ke Yogyakarta dari rumah duka di Bekasi, Jawa Barat. Usai menjalani misa di rumah duka Bekasi, dilakukan upacara militer yang dipimpin personel TNI di rumah duka korban. Jenazah Kolonel CPL Antonius Hermawan diberangkatkan ke Yogyakarta melalui Bandara Halim Perdana Kusuma dan akan dimakamkan di TPU Harjo Binangun, Sleman. Sebelumnya, proses penyerahan keempat jenazah korban ke keluarga dilakukan pada Selasa dini hari. Usai proses identifikasi selesai dilakukan di RSUD Pamengpeuk, Kabupaten Garut. Jenazah keempat korban dibawa ke Jakarta menggunakan ambulans dengan pengawalan ketat personil TNI Angkatan Darat. Pemirsa, 13 orang tewas akibat insiden ledakan saat pemusnahan amunisi tak layak pakai di Kabupaten Garut, Jawa Barat. 4 diantaranya anggota militer dan 9 lainnya warga sipil. Dan berikut daftar nama-nama korban. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bersama Pangdam 3 Siliwangi mengunjungi keluarga korban ledakan amunisi kadaluarsa di RSUD Pamengpeuk. Gubernur berjanji akan memberi uang kerohiman kepada keluarga korban sebesar 50 juta rupiah per kepala keluarga.
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bersama Pangdam 3 Siliwangi beserta Forkominda Kabupaten Garut mendatangi RSUD Pamengpeuk untuk melihat kondisi jenazah korban meninggal ledakan amunisi kadaluarsa Selasa siang. Ya, itu orang sudah meninggal. Dalam kunjungannya, Deddy Mulyadi sempat berbincang dengan salah satu keluarga korban dan menanyakan kronologi kejadian serta aktivitas keseharian warga yang menjadi korban. Nah, nanti biaya bulanannya, biaya sekolahnya saya tanggung semuanya ya. Nanti akan lupasin. Deddy Mulyadi pun berjanji akan memberikan santunan kepada keluarga korban meninggal sebesar 50 juta rupiah per kepala keluarga. Anterin ke rumahnya Mas. Selain itu, Gubernur juga berjanji akan menanggung biaya sekolah anak-anak yang orang tuanya menjadi korban ledakan hingga perguruan tinggi. Oh ya, nilainya per orang 50. Kalau yang sekolah? Sekolahnya kan sudah tanggung jawab saya. Jadi sampai kuliah ya? Sampai kuliah. Jadi kan sempat ngobrol langsung di kan Ya mereka itu bekerja. Pengakuannya adalah mereka bekerja di sana sudah lama dari 10 tahun, ikut membantu dan menjadi profesi yang ditekuni dalam setiap hari. Dan kelihatannya sudah sangat berpengalaman. Tapi memang kemarin itu bisa dikatakan kategori kecelakaan kerja. Ya kalau dia sebagai pekerja dan kemudian peristiwa itu terjadi pada saat dia bekerja, ya kecelakaan. Setelah mengunjungi RSUD Pamengpeuk dan bertemu dengan keluarga korban, Gubernur Jawa Barat beserta Pangdam 3 Siliwangi dan rombongan kemudian langsung meninggalkan lokasi. Dari Garut, Jawa Barat, Solihin, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk memantau situasi terkini terkait proses identifikasi korban ledakan amunisi tak layak pakai milik TNI, sudah ada rekan kami, Hamzah Hasibuan di RSUD Pamengpeuk, Garut, Jawa Barat. Hamzah, bagaimana perkembangan terkini proses identifikasi korban? Ya baik Rizky dan juga pemirsa, saat ini terkait dengan identifikasi korban dari kecelakaan meledaknya amunisi tak layak pakai yang terjadi di pesisir Garut, Jawa Barat. Saat ini sudah ada sekitar 3 korban yang baru saja dibawa dari ruang jenazah yang ada di belakang saya. Ini kami sedang berada di ruang jenazah RSUD Pamengpeuk, Garut, Jawa Barat, di mana baru saja ini 3 jenazah yang berasal dari korban sipil dibawa kembali ke keluarganya masing-masing dan dibawa menggunakan ambulans dari RSUD Pamengpeuk, Garut, Jawa Barat. Sebelumnya ini dapat kami informasikan juga Rizky dan juga pemirsa bahwa terdapat beberapa pejabat yang sempat hadir langsung ke RSUD Pamengpeuk seperti Gubernur Jawa Barat yaitu Deddy Mulyadi dan juga Pangdam 3 Siliwangi yang memang menengok keluarga korban yang akan menjemput korban sipil yang menjadi akibat dari ledakan amunisi tak layak pakai yang dilakukan di pesisir Garut, Jawa Barat sebelumnya. Selain itu dapat kami sampaikan juga Rizky dan pemirsa bahwa 4 korban yang merupakan anggota TNI ini memang sudah diantarkan menuju ke Jakarta sejak subuh tadi pagi dan ini sudah menuju ke rumahnya masing-masing untuk disemayamkan. Adapun terkait dengan jumlah korban sipil sebanyak 9 orang, ini terdapat 6 yang dibawa sejak sore tadi dan 3 sisanya ini sudah dikembalikan ke keluarganya masing-masing baru saja di sekitaran pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan korban sipil ini juga Rizky dan juga pemirsa, kami masih terus mengupdate apakah nantinya identifikasi dari para korban ini akan kembali dilanjutkan, karena kami tadi melihat ada mobil dari tim DVI yaitu tim Disaster Victim Identification dari pihak TNI dan juga Polri yang hadir langsung di RSUD Pamengpeuk, Jawa Barat untuk melakukan identifikasi dan melakukan investigasi terkait dengan para korban yang menjadi akibat dari ledakan amunisi tak layak pakai yang akan dimusnahkan oleh pihak TNI. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, Rizky. Ya baik Hamzah, ini terkait soal aktivitas warga yang mengais atau mengambil sisa-sisa logam ledakan. Nah, apakah aktivitas ini sering dilakukan warga? Apakah Anda mendapat informasi soal itu?
Ya baik Rizky, memang banyak berita yang berseliweran terkait dengan warga yang menjadi korban ini akan mengambil puing-puing terkait dengan bekas amunisi tak layak pakai yang memang dimusnahkan oleh pihak TNI. Namun hingga saat ini Rizky dan juga pemirsa dapat kami informasikan, kami ini masih belum mendapatkan informasi pasti dan juga resmi dari pihak TNI, karena pihak TNI ini menyampaikan sebelumnya bahwa memang proses pemusnahan dari amunisi tak layak pakai di pesisir Garut, Jawa Barat ini memang sudah sesuai SOP. Dan hingga saat ini terkait dengan korban ini pihak TNI masih melanjutkan proses investigasi dan masih belum mengeluarkan rilis resmi, sehingga saat ini kami juga masih belum mendapatkan informasi pasti terkait dengan kronologis dan juga penyebab pasti dari kecelakaan yang mengakibatkan 13 korban meninggal dunia, di mana diantaranya ini merupakan 4 anggota TNI dan 9 lainnya ini merupakan korban sipil. Dan yang dapat kami informasikan dan dapat kami pastikan ini memang 9 korban sipil ini yang tadinya disemayamkan di RSUD Pamengpeuk Garut, Jawa Barat tempat kami melaporkan saat ini sudah dikembalikan ke keluarganya masing-masing terakhir tadi pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Rizky. Hamzah, kemudian apakah Anda sudah mendapatkan informasi bagaimana tanggapan keluarga korban terkait peristiwa ini? Ya baik Rizky dan juga pemirsa, kami tadi sempat melihat bahwa beberapa keluarga korban ini juga sempat hadir, terutama terkait dengan 3 korban terakhir yang tadi dibawa sejak pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, di mana keluarga korban ini juga terlihat hadir langsung menjemput korban yang dibawa menggunakan ambulans, dan keluarga ini juga terlihat hadir langsung di ruang jenazah yang ada di belakang saya saat ini. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwa pihak keluarga korban ini nantinya akan mendapatkan uang santunan ataupun uang kerohanian yang akan diberikan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang tadi siang ataupun sore sempat hadir ke RSUD Pamengpeuk Garut, Jawa Barat ini untuk menyaksikan langsung dan menengok keluarga korban yang ada di RSUD Jawa Barat. Dari informasi yang kami dapatkan ini ada sejumlah uang yang nantinya akan diberikan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk keluarga korban yang menjadi korban dari kecelakaan meledaknya amunisi tak layak pakai yang terjadi di Garut, Jawa Barat. Rizky. Baik, terima kasih Hamzah Hasibuan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sehari pasca insiden ledakan amunisi kadaluarsa, petugas melakukan sterilisasi di lokasi. Akses jalan menuju lokasi insiden dijaga ketat oleh petugas. Pasca insiden ledakan amunisi kadaluarsa pada Senin pagi, petugas melakukan sterilisasi di lokasi kejadian. Jalan menuju lokasi insiden di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, dijaga ketat oleh aparat keamanan. Tempat kejadian perkara yang menewaskan 13 orang itu dipasang garis polisi. Warga dan pihak yang tidak berkepentingan tidak diizinkan mendekat ke lokasi. Meski demikian, aparat keamanan hingga kini belum menggelar olah tempat kejadian perkara. Insiden ledakan amunisi kadaluarsa terjadi pada Senin pagi. Dalam kegiatan itu, amunisi kadaluarsa milik TNI Angkatan Darat dimusnahkan dengan cara diledakkan. Tiba-tiba ledakan susulan terjadi dan menewaskan 13 orang yang berada di sekitar lokasi ledakan. Korban adalah 4 orang anggota TNI dan 9 orang warga sipil. Diduga, warga mendekat ke area ledakan untuk memungut sisa logam amunisi untuk dijual kembali. Dari Garut, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, ledakan terjadi pada Senin pagi sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dalam kegiatan pemusnahan amunisi kadaluarsa yang dilakukan TNI di Desa Sagara, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ledakan kembali terjadi saat warga akan memungut sisa-sisa logam amunisi. Ledakan dahsyat terjadi di Desa Sagara, Kabupaten Garut, Jawa Barat saat kegiatan pemusnahan amunisi tidak layak pakai oleh aparat militer.
Pemusnahan yang dilakukan di lahan milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam ini sebenarnya sudah rutin dilakukan. Namun kali ini terjadi ledakan susulan dan menewaskan sejumlah orang yang berada di sekitar lokasi. Diduga warga mendekat ke area setelah ledakan awal untuk memungut sisa-sisa logam dari amunisi. Tanpa disadari masih ada bahan peledak yang masih aktif yang kemudian meledak kembali. Ledakan inilah yang menyebabkan banyak korban jiwa. Dari Garut, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, DPR mendorong investigasi ledakan maut di lokasi pemusnahan amunisi. DPR juga meminta hasil investigasi dirilis ke masyarakat secara berkala. Nah, kita tetap mendorong untuk investigasi dilaksanakan secara detail, secara intens, ya. Setiap tahapan, setiap personil yang terlibat itu keterangannya didalami dan juga disampaikan secara berkala ke masyarakat melalui media, ya, dari pus penerangan baik TNI AD ataupun juga dari instansi terkait, ya, itu menyampaikan kepada publik sehingga masyarakat tahu dan tidak menerka-nerka. Kenapa? Karena setiap kali ada insiden yang fatal, suatu bencana yang menewaskan sejumlah orang, pasti muncul berbagai macam pandangan individu ataupun pribadi. Nah, ini yang harus kita hindarkan. Ketika kita bicara tentang areal ini kan adalah areal yang biasa digunakan untuk pemusnahan amunisi dan bahan peledak. Jadi ini bukan yang pertama kali. Tapi tentu saja biasanya lokasi seperti ini itu luas dan juga bersinggungan dengan lahan ataupun juga pemukiman masyarakat. Ini yang memang kadang-kadang menjadi tantangan tersendiri bagaimana kita mencoba untuk sterilkan lingkungan tersebut. Gitu. Jadi memang pertanyaan kedua adalah bagaimana masyarakat itu kok bisa menjadi korban. Gitu. Ini yang kemudian harapan saya investigasi yang dilakukan itu nanti tidak dalam konteks mencari siapa yang salah, tapi bagaimana kemudian kejadian serupa ini tidak berulang. Kapuspen TNI Majen TNI Kristomi Sianturi menjelaskan pihaknya akan menginvestigasi penyebab ledakan serta mengevaluasi prosedur pemusnahan amunisi. Dan berikut cuplikan dialognya bersama rekan kami Yudi Handoyo. Nanti tim investigasi akan bekerja untuk menyelidiki apa penyebab dari musibah ini. Ya. Apakah protap atau prosedur atau SOP Standard Operating Procedure sudah dikerjakan sesuai dengan tahapan-tahapan dalam rangka pemusnahan amunisi ini atau belum? Atau jika sudah dikerjakan, kenapa masih terjadi musibah? Mungkin ada temuan-temuan baru yang perlu kita updating untuk memperbaiki, untuk melengkapi SOP yang sudah ada. Sehingga di kemudian hari nanti tidak lagi terjadi kejadian-kejadian atau korban-korban seperti ini lagi. Nah, itu kira-kira yang bisa kita sampaikan ada perkembangan pada malam hari ini, gitu, Mas. Terima kasih banyak Pak informasinya. Tapi begini Pak Kapuspen, sebelum kita update terkini mengenai musibah ini Pak, kami menerima beberapa gambar yang kami dapatkan baik dari warga di lokasi ataupun dari media sosial dan juga tim kami di lapangan. Ada ketika itu diledakkan, api membumbung tinggi dan ketika itu prajurit ada yang mengamankan diri di bawah tanah Pak. Apakah memang prosesnya itu membangun sumur dulu di 2 titik untuk diledakkan atau seperti apa sih Pak? Kalau izin Pak, ingin tahu seperti apa lengkapnya? Ya, teknis detail itu kan yang sangat mengetahui adalah tim Puspad, Pusat Pasukan Angkatan Darat, ya. Jadi kami saja yang prajurit infanteri gitu ya, tidak mengetahui tentang teknis detail itu gitu. Mereka lah yang tahu tentang bagaimana sih pengamanan munisi ini gitu ya. Berapa banyak sih lubang yang harus dibuat, berapa kedalaman lubangnya, berapa jumlah munisi yang harusnya ditaruhkan dalam satu lubang. Nah, nanti itulah yang akan dicari tahu oleh tim investigasi tadi untuk meyakinkan apakah Standard Operating Procedure itu atau protap tadi sudah dikerjakan atau belum. Nah, itu. Kalau memang sudah, kenapa sih masih bisa terjadi musibah seperti ini? Bahkan kepala gudang munisinya, yaitu Kolonel CPL Antonius Hermawan yang kebetulan adalah rekan kami satu angkatan, bisa gugur juga dalam masa tugas ini. Sehingga perlu ada evaluasi mendetil ya, kenapa masih bisa terjadi gitu ya. Termasuk kenapa ada 9 orang warga sipil yang juga ikut jadi korban di situ gitu ya. Nah ini kan yang perlu pendalaman
lebih detail ke depan. Kalau memang seperti gambar nih ada ledakan yang besar, nama juga pemusnahan munisi. Munisi kan ada macam-macam, ada yang munisi kaliber kecil, ada munisi kaliber besar. Munisi kaliber kecil itu apa aja sih? Oh, misalnya munisi pistol 9 mm, kemudian munisi SS1 misalnya 5,56 mm, munisi 7,62 mm. Nah, yang besar kayak apa? Misalnya mortir kan itu ya, yang punya daya ledak yang cukup besar dan luas. Nah, tentunya hal itu sudah menjadi pertimbangan dari tim Puspat. Oh, tempat ledakannya harus jauh dari masyarakat umum, karena kan harus ada jarak keamanan, nah gitu ya. Dengan jumlah munisi sekian banyak itu yang digabungkan untuk dimusnahkan kan pasti akan menemukan daya ledak yang cukup besar. Nah, tentunya itu yang nanti akan diselidiki secara teknis oleh tim investigasi tadi dalam rangka kita updating SOP-nya, protapnya, ya, apabila memang sudah dikerjakan, atau memang ada prosedur yang memang tidak dikerjakan sehingga terjadilah musibah ini. Nah, itu nanti akan didalami, Mas. Karena kalau kita lihat dari gambarnya nih Pak, memang SOP sepertinya memang berupaya maksimal dijalankan, akan tetapi kan lokasi sangat luas ya Pak ya. Dan sepertinya ketika lalu lalang petugas TNI yang akan menuju ke titik ledakan, dilihat warga dan rasa penasaran warga ini tinggi nih Pak Kristome. Nah ini bagaimana antisipasinya Pak? Sehingga ya ada masyarakat sipil yang menjadi korban juga sampai saat ini Pak. Ya tentunya nanti kita akan sosialisasikan juga dan himbauan kepada masyarakat apabila memang terjadi kegiatan-kegiatan tersebut yang terutama tidak hanya kegiatan latihan yang masyarakat memang ada di sekitar daerah latihan TNI yang menggunakan munisi tajam atau munisi dengan daya ledak yang besar, ya. Kemudian seperti tempat ini dalam rangka pemusnahan itu tadi kan belum tentu semuanya munisi yang ditembakkan atau bisa meledak. Nah, gitu ya. Terkadang masyarakat dengan keponya datang, mereka dari latihan, mencari-cari kelongsongnya, mencari-cari sisa munisinya, karena kan itu besi atau kuningan atau tembaga. Ada daya jualnya mungkin Pak ya? Ada daya jualnya gitu ya. Dan sekarang juga pernah kan ada suatu peristiwa ketemu granat atau ketemu mortir yang tidak meledak karena tidak tahu diketok akhirnya meledak. Nah justru itu. Apalagi ini munisi-munisi yang sudah kadaluarsa, sudah kadaluarsa ini bekerjanya sudah nggak normal gitu Mas. Jadi artinya munisi yang harusnya tahan di suhu sekian derajat, karena sudah nggak normal mungkin dia bisa meledak di suhu yang di bawah itu gitu. Atau misalnya munisi yang harus dengan kekuatan tertentu baru bisa meledak karena dia membentur itu baru bisa meledak. Tapi kalau sudah nggak normal dengan guncangan sedikit dia sudah meledak. Nah ini kan hal teknis ya yang memang harus orang-orang yang tahu betul tentang munisi yang paham tentang teknis ini. Kita ke informasi lainnya. Pemirsa, pengerahan pasukan TNI di seluruh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri menuai polemik. Meski kedua pihak mengklaim pengamanan tersebut murni kerjasama kedua institusi, sejumlah pihak justru menilai adanya intervensi militer. Tentara Nasional Indonesia mengerahkan personil untuk memperkuat pengamanan di lingkungan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia. Kebijakan ini tertuang dalam surat telegram tertanggal 6 Mei 2025. Berdasarkan isi surat telegram tersebut, TNI menugaskan satu satuan setingkat peleton terdiri atas 30 personil untuk mengamankan Kejati, serta satu regu atau 10 personil untuk Kejari. Penugasan ini berlaku sejak awal Mei 2025 dan berlangsung hingga waktu yang belum ditentukan. TNI AD mengklaim tindakan tersebut merupakan bagian dari kerjasama rutin antara TNI dan Kejaksaan sebagai pengamanan antar institusi. Sementara, Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar pun menegaskan permintaan pengamanan TNI di seluruh Kejaksaan Agung Tinggi dan Kejaksaan Negeri murni didasari kerjasama dan bukan adanya tekanan dari pihak manapun. Harli juga mengatakan pengamanan tersebut merupakan dukungan dari TNI untuk Kejari dan Kejati. Meski pengamanan oleh aparat TNI di seluruh Kejati dan Kejari diklaim sebagai pengamanan memperkuat kerjasama kedua institusi, sejumlah pihak menilai pengerahan pasukan tersebut justru memperkuat adanya intervensi militer. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Wakil Gubernur Jakarta Maijen Purnawirawan Edi Marzuki Nalapraya tutup usia. Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono dan Rano Karno datang untuk melayat serta sempat melakukan sholat jenazah. Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono dan Rano menghadiri persemayaman Maijen Purnawirawan Edi Marzuki Nalapraya
di Padepokan Pencaksilat Taman Mini, Jakarta Timur. Dalam kesempatan ini, Pramono dan Rano juga menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga almarhum. Selain menghadiri persemayaman, keduanya juga ikut menyalati jenazah dan berada pada syaf atau barisan paling depan. Sebagai masyarakat Jakarta, kami sangat kehilangan. Bagi saya pribadi ini kehilangan yang luar biasa, karena tadi Pak Nur juga bilang 2 bulan yang lalu kami baru saja diterima di rumah beliau di Cakung. Ya itulah kita bicara. Itu aja. Diberitakan sebelumnya Edi Marzuki Nalapraya meninggal dunia pada Selasa pukul 9:50 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta. Edi meninggal pada usia 93 tahun. Edi menjabat sebagai Wakil Gubernur Jakarta periode 1984 sampai dengan 1987, mendampingi Gubernur Jakarta saat itu R. Suprapto. Edi juga pernah menjadi Ketua Umum Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia dan disebut sebagai Bapak Pencaksilat Dunia. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto melayat mantan Wakil Gubernur Jakarta yang juga Bapak Pencaksilat Dunia, Majen Purnawirawan Edi Marzuki Nalapraya di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Presiden Prabowo melayat Bapak Pencaksilat Indonesia yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Jakarta periode 1984-1987, Majen TNI Purnawirawan Edi Marzuki Nalapraya di Padepokan Taman Mini Indonesia Indah. Edi wafat pada usia 93 tahun di Rumah Sakit Pondok Indah. Prabowo mengenang sosok Edi sebagai sosok pahlawan yang berjiwa patriot dan membesarkan pencaksilat sebagai salah satu warisan bangsa. Atas nama pribadi, kita pantas menghormati seorang pejuang, seorang pemimpin yang memberi contoh, selalu mengutamakan cinta tanah air sampai saya yakin nafas beliau terakhir. Saya kira beliau contoh seorang patriot sejati. Kita lepas beliau, sekali lagi kita kehilangan pejuang yang memberi contoh yang baik. Selamat jalan Pak Edi, menghadaplah kepada Panglima yang tertinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan, dan pada akhirnya kepadanya lah kita akan kembali.